Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju no 8 yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Nah, buat kalian nih ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Lepeu. Setelah Shinomiya memindahkan mobil Kafka, bahkan sampai melemparnya, meski mereka berdua terkejut, Shinomiya yang merasa jika bau Kafka itu bau kaiju. Mendengar itu, Ichikawa pun bilang jika pekerjaan mereka adalah membersihkan kaiju. Namun di tengah obrolan mereka, Kafka nampak mengangkat mobilnya dan mengembalikannya seperti semula. Itu ia lakukan dengan tangan kosong. Melihat itu tentu membuat Shinomiya terkejut dan mengira jika Kafka juga mempunyai setelan pribadi. Di sini Kafka juga sedikit tengil pada Shinomiya, dan setelah memarkirkan mobilnya, Shinomiya dan anak buahnya langsung pergi dari sana. Di sini Ichikawa nampak marah karena ia tahu bahwa Kafka telah memamerkan kekuatan kaijunya saat mengangkat mobil tadi. Dan benar saja, Kafka cuma mengubah bagian tubuh yang ia perlukan saja. Mereka berdua yang ribut pun lalu dimarahi oleh petugas dan menyuruh mereka agar cepat masuk ke dalam. Meski sebelumnya Kafka selalu menyerah, tapi sekarang itu adalah kesempatan terakhirnya untuk berdiri di sisi sahabat lamanya, yaitu Mina Hashiro. Dengan tekad yang kuat kali ini dia tak akan menyerah. Singkat cerita, setelah para kontestan mulai melakukan ujian fisik, nampak mereka semua yang sangat berusaha keras, dan ternyata si Kafka ini udah nggak kuat anjir. Di sini ia bingung karena padahal dirinya selalu latihan fisik dan pekerjaannya juga sangat melelahkan. Yang awalnya dia sangat ingin mendapatkan nilai tinggi di ujian fisik, kayaknya itu hanya akan menjadi ekspektasinya aja. Yang mana setelah mengikuti begitu banyak tes fisik, Kafka pun sadar jika staminanya semakin pudar saat umurnya sudah mencapai 30. Dan setelah melalui semua tes fisik, di sini Kafka mendapatkan peringkat ke 219 dari 225 siswa. Buset dah, nggak ada harapan dah tuh. Parahnya lagi, Shinomiya malah muncul dan mempermalukan Kafka, yang mana dia itu mendapat peringkat 5. Kafka yang mengingat kembali ketenggilannya tadi auto berteriak. Setelah itu Ichikawa berkata jika sepertinya Kafka benar-benar tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka bilang jika semua orang telah berusaha keras, jika dirinya menggunakan kekuatan tersebut maka dirinya curang. Ya, meski terdengar keren, Kafka juga ragu karena jika tak menggunakannya bisa saja dirinya tak lolos. Ichikawa yang menenangkan Kafka. Di sisi lain, Soshiro melapor pada Mina jika peserta kali ini banyak kandidat yang menarik. Mina nampak melihat data para kandidat dan tak sengaja melihat data Kafka. Soshiro lalu melapor bahwa kandidat yang menarik yaitu ada Izumo Haruichi, lulusan terbaik Universitas Pembasmi Tokyo. Terus ada juga Furuhashi Iharu, pria berbakat dan lulusan terbaik dari kampus teknik pembasmi Hachioji. Anggota angkatan darat bela diri Jepang yaitu Kaguragi Aoi, dan masih banyak alma mater lainnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu orang yang paling hebat di antara yang lainnya yaitu Shinomiya Kikoru. Saat usia 16 dia menjadi lulusan termuda dan terbaik Universitas Pembasmi California. Kayaknya lulusan dari UI dan UNER enggak ikutan guys. Bahkan semua laki-laki kuat di sana penasaran jika kekuatan diukur dengan Shinomiya. Muka Kafka sampai bonyok dikeroyok oleh bodyguard Shinomiya. Setelah itu Shinomiya langsung pergi meninggalkannya. Kafka bilang jika dirinya akan membalasnya, tapi ya itu cuma omongannya doang. Ichikawa lalu motivasi kembali Kafka karena selama 2 tahun sebelumnya tes kualifikasi yang diujikan adalah penanganan bangkai kaiju. Selain menguji pengetahuan dan koordinasi, ada pola pikir bahwa menetralkan ancaman kaiju tidak hanya dengan mengalahkannya saja. Sebagai sesepuh dan pemula dalam pembersihan bangkai kaiju,
itu. Tentu mereka sangat bersemangat. Setelah itu mereka lanjut ke ujian kedua yang langsung diawasi oleh wakil kapten divisi ketiga, yaitu Hoshina Soshiro. Nah, tes kedua akan diadakan di tempat tersebut, yang mana ternyata isinya itu adalah kaiju. Nah, tes kali ini para murid akan melakukan tes dengan membasmi kaiju. Kafka yang udah sangat senang dan bersemangat pun auto pudar seketika. Alih-alih mau ngebedah, malah disuruh membasmi. Nasib dah. Salah satu kaiju yang ngamuk nampak berlari dengan cepat menuju para peserta, namun tempat itu sudah disiapkan keamanan yang sangat canggih. Tapi hal itu masih membuat Kafka ketakutan sampai terjatuh. Sedangkan peserta lain yang dengan gagah berdiri tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat itu tentu saja Shinomiya langsung mengejek Kafka karena dia ketakutan sampai terjatuh. Kafka pun memarahi Ichikawa karena sebelumnya Ichikawa bilang jika tesnya itu membedah kaiju. Ichikawa pun menjelaskan jika itu adalah ujian 2 tahun yang lalu. Dirinya yang gak expect pun juga merasa kecewa. Namun Hoshina bilang jika mereka tak akan menghadapinya tanpa persiapan, yang mana mereka akan menggunakan kostum buatan Izumotech. Ichikawa yang mencobanya pun auto terkejut karena baju itu seperti melengket ke tubuhnya dan secara otomatis badan langsung diukur serta asimilasi kekuatan fisik penggunanya. Kerennya lagi guys, baju itu mengandung serat kaiju. Ichikawa dibuat kagum karena baju itu seolah menyatu dengan tubuhnya. Dirinya bahkan bisa merasakan peningkatan kekuatan dalam ototnya. Hoshina bilang jika itu adalah seragam anti kaiju dari pasukan pertahanan yang terbuat dari serat kaiju, dapat meningkatkan kemampuan tempur pemakainya, dan itulah perlengkapan paling efektif untuk melawan kaiju bagi para murid. Di sisi lain, nampak seorang cewek yang bernama Okonogi Konomi yang akan mengukur kekuatan tempur yang dilepas oleh para kandidat. 8%, 18%、14%。 Hoshina ngejelasin jika kekuatan tempur yang dilepas menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam yang dikeluarkan, dan dengan latihan biasanya di sekitar 20%. Okonogi terkejut karena cuma ada satu kandidat yang nilainya di bawah 8%. Di tengah perbincangan, Okonogi dikejutkan dengan nilai Shinomiya yang mana kekuatannya itu berada di angka 46%. Itu adalah angka yang sangat berbeda jauh dibandingkan pesaingnya yang notabene seorang laki-laki. Tidak hanya kandidat lain, Hoshina jadi buat nggak bisa berkutik jir, karena menurutnya itu sudah berada di level ketua tim. Ichikawa yang sedikit kecewa dengan angkanya itu, namun Hoshina tetap memberinya semangat karena di tahap itu asal bukan 0 pasti langsung lolos. Baru aja Hoshina mengucapkan hal tersebut, malah ini yang terjadi guys. Senryoku 0%. Nani aitsu? Di sini Hoshina benar-benar tertawa dengan sangat puas karena ya bisa-bisanya si Kafka itu mendapat 0%. Kafka yang juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Dia mengira jika menggunakan kostum itu pasti ada triknya. Melihat itu Shinomiya merasa sangat kesal pada Kafka, yang mana dia ini sudah nggak sabar ingin melihat kekuatan Kafka yang diperlihatkan saat mengangkat mobil tadi. Tak lama Hoshina menghampiri para kandidat, yang mana ia akan langsung memulai tesnya. Di sini Hoshina ngejelasin jika targetnya adalah Honju dan 36 Yoju. Di sini para kandidat juga telah disiapkan dengan senjatanya masing-masing. Setiap orang akan diikuti drone dengan fungsi pelacakan otomatis yang akan memantau mereka. Dan jika mereka berada dalam bahaya, mereka akan mengaktifkan perisai di seragam para kandidat. Nampak para kandidat yang mulai bersiap setelah diberikan kata-kata mutiara dan asupan rohani oleh Hoshina. Dan ya setelah itu para murid mulai maju menyerang. Nampak Shinomiya yang langsung terbang dan berlari lewat di pinggir bangunan. Dan ya dengan itu dalam sekejap dia langsung menemukan seekor kaiju. Tidak hanya itu, Shinomiya juga membunuh kaiju-kaiju yang lain. Peserta lain yang gak kebagian mangsa karena selalu direbut oleh Shinomiya. Sedangkan Kafka dan Ichikawa nampak kesusahan karena ternyata Kafka itu gak kuat membawa senjata tersebut. Ya wajar lah, soalnya power Kafka itu cuma 0% jir. Di tengah kekhawatiran mereka berdua, Hoshina menghubungi para kandidat dan memberitahu jika Kapten Ashiromina juga akan ikut evaluasi final. Mendengar itu, tentu saja Kafka mengingat kembali masa lalunya. Setelah itu Kafka bertanya pendapat Ichikawa mengenai drone yang mengawasi gerakan setiap orang.
Pendapat Ichikawa, jika jumlah pembasmi adalah kriteria evaluasi, cukup dihitung dengan sensor aja. Jadi yang dinilai adalah tindakan yang diambil oleh para peserta. Nah, dengan itu, sebagai orang yang kemampuannya di bawah rata-rata, mereka berdua juga harus membantu anggota yang sedang menyerang. Nampak pertempuran yang terjadi di sebelah kanan Kafka dan Ichikawa. Di sini mereka langsung bergegas dengan membantu. Melihat bentuk tapak kaki Kaiju di hadapannya, Kafka ingat jika itu adalah Yojo yang dirinya tangani bersama pembersih lidah. Yang artinya Kafka ini sudah tahu organ-organ dan kelemahan Kaiju itu, guys. Di sini Kafka mengambil granat dan inilah yang dia lakukan. Kafka tahu jika kelemahan Yojo tersebut adalah pendengarannya yang sensitif. Itulah kenapa dirinya melakukan hal tersebut dan membuat Yojo lumpuh. Kafka lalu menyuruh Izumo Haruichi untuk menembak di bagian perut Kaiju, karena bagian perut Yojo itu lebih lemah dari bagian lainnya. Dan benar saja, guys, ketika Izumo dan yang lainnya mulai menembak perut Yojo, dalam sekejap Yojo itu langsung meledak, guys. Dengan itu Izumo berterima kasih pada Kafka. Di sisi lain Hoshina nampak sedikit kagum dengan Kafka. Mereka berdua yang terus berlari mencari target selanjutnya. Di tengah Kafka yang sangat bersemangat, dirinya akan menembus kegagalan yang ia lakukan sebelumnya, meski tanpa menggunakan kekuatan Kaiju. Ichikawa yang mulai berencanakan apa yang akan mereka lakukan berikutnya secara nggak diduga. Kafka diterkam oleh Kaiju lain hingga membuat beberapa organ vitalnya terluka parah. Nampak Kafka yang sangat babak belur, sedangkan Yojo di hadapannya semakin mendekat. Namun ketika kegagalan dan ajal udah ada di hadapannya, Hoshina yang juga kecewa karena dirinya tertarik pada Kafka, namun dia akan segera dieliminasi. Untungnya ada seseorang yang membentuk Kafka dan membunuh Yojo tersebut, dan orang itu adalah Shinomiya. Shinomiya yang mengetahui kekuatan Kafka yang sebenarnya, dia tak akan membiarkan Kafka mundur. Tapi ya, meski udah menolongnya, Kafka selalu dibuat kesal dengan tingkahnya yang sangat songong. Di sini Shinomiya lanjut membantai para Kaiju dan merebutnya dari peserta lain. Harus saja dibuat nggak percaya kenapa Shinomiya bisa sekuat itu. Aoi juga terkesan karena kekuatan tempur yang dilepas bisa membuat perbedaan yang sangat jauh. Kafka yang hendak berdiri, namun sayangnya tulang betisnya itu patah. Hoshina lalu menghubungi Kafka dan memberitahukan keadaan Kafka yang sekarang. Mendengar perkataan Hoshina, Kafka kembali mengingat kekuatannya yang hanya 0%. Di sini ia sempat kembali frustasi karena yang bisa berdiri di samping Mina hanyalah orang yang mempunyai bakat. Hoshina juga menyarankan agar Kafka lebih baik mundur saja karena meski ada perisai itu tidak sepenuhnya aman. Namun di sini Kafka bilang meski dirinya sudah tidak muda, dia masih mengejar impiannya. Dia sadar jika dirinya itu sangat konyol, tapi ia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dan bersamaan dengan itu, kekuatan Kafka bertambah 0,01%, guys. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kaiju 08 episode ketiga. Nah, buat kalian nih ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.